Baik, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung saja saya mau ke Prof. Muzakir menyambung pertanyaan saya tadi. Prof, bagaimana kemudian posisi Undang-Undang ITE di Indonesia sejauh ini kekuatannya bisa memberikan paling tidak warning kepada pengguna media sosial nih Prof, supaya lebih berhati-hati ketika ingin melakukan atau memposting sesuatu sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Ya, saya kira itu benar bahwa namanya media sosial, melalui media sosial ini luar biasa dampaknya karena berbeda dengan media-media sebelumnya yang sekarang itu kalau media sosial itu dilakukan misalnya mengupload sesuatu itu pada detik yang sama sudah dibaca oleh masyarakat seluruh jangkau dunia ini gitu ya. Jadi saya kira itu dampaknya memang luar biasa. Tetapi dari perspektif hukum pidana itu di dalam ITE itu kan ada 2 atau 3 kategori tindak pidana ya. Jadi kalau itu tindak pidananya itu undang-undang ITE, saya kira itu sudah diterima umum bahwa itu kalau itu dilanggar sudah bisa diterima. Yang kadang-kadang belum bisa diterima secara umum itu adalah kalau itu rujukannya materi tindak pidana berasal dari KUHP atau undang-undang lain di luar KUHP. Itu kadang-kadang tafsir barunya itu mulai muncul di situ. Tapi asas utamanya itu sama aja. Yang ada dalam KUHP dikoneksi melalui media sosial, lahirlah dia adalah undang-undang ITE begitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Cuma di dalam hukum pidana kan ada itu proses dampak itu memang dipertimbangkan. Kalau ngomong di depannya itu kejahatannya, kalau pelanggarannya pelanggaran lah gitu. Tapi ngomongnya di depan publik itu sudah masuk berbeda lagi. Tapi kalau di-share melalui media sosial itu lebih dahsyat lagi dampaknya begitu. Oke, Prof. Muzakir, singkat saja mungkin jawabannya, Prof. Saya ingin tanyakan begini, tadi ada hal yang menggantung yang belum sempat ditanyakan. Kalau kita bicara mengenai konteks kondisi kesehatan, kejiwaan ini, dalam konteks seperti apa sih yang bisa berpengaruh terhadap proses hukum? Case seperti apa? Singkat saja, Prof. Ya, esensinya satu aja, bahwa apakah seseorang yang diperiksa itu sehat atau tidak, pasti akan ditanya. Kamu sehat gitu ya. Kalau dia jawab, oh saya tidak sehat. Apakah ada keterangan dokter? Oh ada keterangan dokter. Nah keterangan dokter akan dipertimbangkan oleh penyidik. Keterangan dokter itu bisa mengganggu proses penyidikan itu atau tidak. Ya, bisa memberi keterangan jawaban yang sesuai dengan yang dikendaki penyidik atau tidak. Tapi kalau itu mengganggu proses penyidikan karena kesehatannya itu, misalnya sakit pusing yang parah yang tidak bisa komunikasi misalnya begitu, dan itu nggak boleh diperiksa menurut hukumnya begitu. Nah kasusnya yang sekarang ditanyakan dari pihak penasihat hukum tadi adalah ini kasus yang diderita itu sudah lama atau baru, dan ada nggak rekaman medis untuk itu dan seterusnya, bukan hanya karena hari ini diperiksa terus keterangan dokternya bunyi demikian. Oke, Prof. Maka konsekuensinya satu ya, sebagai penutup saya, konsekuensinya satu, kalau keterangan itu benar bahwa dia memang tidak bisa komunikasi, ternyata bisa dibuktikan oleh penyidik bahwa dokter penyidik mengatakan itu sehat dan itu bisa komunikasi, berarti keterangan dokter itu ada dua, pasti salah satu di antaranya yang benar. Yang keterangan tidak benar itu harus dipandang sebagai keterangan palsu, dalam satu ini adalah surat palsu begitu. Oke. Baik, saya mau ke Mas Adi kalau gitu. Mas Adi tadi menyambung pernyataan yang disampaikan Mas Adi bahwa Ferdinand ini tidak berafiliasi dengan organisasi atau kelompok politik tertentu. Lantas apa tujuan menyampaikan ini ke media sosial dan juga bisa dibaca oleh banyak pihak? Nah itu yang sebenarnya kita tidak pernah tahu apa motifnya. Tapi yang jelas kalau kita runut isi tweetnya Ferdinand itu kan selalu kontroversi, menyerang gitu ya, dan saling kritik dengan yang lainnya. Nah kemudian ada agak isu yang kemudian coba dimainkan yang saya sebut sebagai sensitif, agama. Disinilah kemudian menjadi celah bagi orang untuk nyerang balik ya dalam konteks ini. Apalagi yang melaporkan teman-teman KMPI yang memang dalam banyak hal dia juga melaporkan orang lain seperti Abu Janda karena dinilai merendahkan dan melecehkan Islam misalnya. Artinya apa? Menjadi seorang aktivis, menjadi seorang figur publik itu mesti harus menata betul statement-statementnya di media sosial. Apalagi pada saat yang bersamaan selalu kritis pada pihak-pihak lain yang dalam banyak hal itu menimbulkan kemarahan. Ini yang kemudian saya sebut sebagai upaya tawuran opini di media sosial yang kemudian harus berujung pada pelaporan-pelaporan hukum. Saya sebenarnya cukup sedih ya dengan kondisi demokrasi kita saat ini. Saling melapor, dikit-dikit merasa marah, dikit-dikit merasa tersinggung. Padahal kalau kita mau pahami secara substansi, sedalam apapun perdebatan kita itu memang harus diletakkan dalam konteks yang cukup ilmiah.
Cuman saya bisa memahami kondisi saat ini, keterbelahan politik kita secara ekstrim soal mendukung salah satu kandidat tertentu, residunya, racunnya sampai sekarang tidak pernah selesai. Makanya kalau boleh jujur, saya termasuk orang yang juga agak menakut sebenarnya kalau agak agresif menyampaikan statement-statement dan tweet-tweet yang itu cukup sensitif dan kontroversi di media Nah, sosial. Mas Adi, Ada pepatah yang mengatakan, maaf saya potong. ya, ya Gimana silakan dilanjutkan sedikit. ya sejago-jago apapun orang main isu-isu yang sifatnya kontroversial dan sensitif, pasti juga akan jatuh juga pada akhirnya. Dan itu yang terjadi pada banyak orang, ya, bukan hanya pada Ferdinand pada hari ini. Pada prinsipnya, kalau saya melihat Ferdinand ini adalah aktivis bebas, ya, aktivis politik kebangsaan dan banyak isu yang disampaikan. Tapi sekali lagi, kalau sudah menyangkut agama apapun, banyak orang yang merasa sakit. Misalnya kita mengenal istilah Islam abangan atau Islam KTP. Tapi sedikit saja Islam itu dihina, pasti banyak orang yang akan tersinggung dan marah nggak karu-karuan. Nah, disitulah pentingnya bagaimana yang kemudian given dari Tuhan, sensitif, menjadi bagian dari hidup. Tidak boleh disampaikan apapun untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Saya yang Mas Adi, aneh itu, di tengah demokrasi kita yang makin terbuka, ekonomi semakin maju, bangsa yang semakin luar biasa, kok masih ada orang yang mengunyah-ngunyah isu agama gitu. Mestinya agama itu hanya untuk urusan pribadi dengan Tuhan, kan? Bukan untuk konsumsi. Nah itu Mas Adi yang mau saya tanyakan ke Mas Adi pagi hari ini. Kita tidak bicara soal kasus Ferdinand saja, kita bicara secara umum, Mas Adi. Kalau kita bicara mengenai isu agama dan lain sebagainya, ini bagaimana dengan relasi dan juga konteks kalau kita bicara mengenai situasi politik yang ada saat ini di Indonesia? Apakah masih relevan? Bagaimana? Begini kalau kita membaca teori-teori tentang sekularisasi, kan ada kesimpulan yang kemudian cukup sederhana kita pahami. Semakin maju sebuah negara, semakin maju peradaban, biasanya agama itu dianggap tidak terlampau penting dan hanya menjadi urusan pribadi saya dengan Tuhan, menjadi urusan Ken dan kita dengan Tuhan. Jadi tidak perlu soal keberagamaan itu kemudian dipamerkan kepada publik, entah itu bentuk kritik, puja-puji dan semacamnya. Tapi ada sebuah kritik terhadap sekularisasi itu. Misalnya Ronald Illihat misalnya mengatakan itu tidak benar, justru di tengah negara bangsa ekonomi yang semakin mapan, ekonomi itu tidak menjamin orang itu akan menjadikan agama hanya menjadi urusan pribadi. Bahkan agama itu dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan hidup. Apa yang kemudian membuat orang di tengah demokrasi, kehidupan yang semakin terbuka itu masih menggunakan isu agama? Sederhana. Mereka biasanya adalah mereka yang hidupnya terancam vulnerable, terancam secara ekonomi, terancam secara sosial, mungkin terlibat dalam konflik yang tidak berkesudahan dan seterusnya. Saya khawatir ya orang-orang yang suka main isu agama adalah mereka yang hidupnya sedang terancam sebenarnya. Oke, baik Mas Adi. Apakah kemudian hidupnya sedang terancam Ferdinand Huta Hayan? Tapi kalau dari Bang Zakir, perwakilan dari Ferdinand Huta Hayan, langkah apa kemudian yang akan dilakukan ke depannya? Saat ini statusnya sudah tersangka dan sedang dilakukan penahanan juga terhadap Ferdinand Huta Hayan? Ya, langkah yang kami lakukan ya seperti yang dilakukan oleh pengacara pada umumnya. Ya, ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah dilakukan penahanan, ya tentu upaya yang kita lakukan itu adalah mengajukan permohonan penangguhan. Itu yang pertama, karena mengingat klien kami ini adalah tulang punggung keluarga dan juga berdasarkan rekam medis juga ada pernah mengalami riwayat penyakit ya. Jadi itu mungkin yang menjadi upaya kami. Namun terkait dengan pra-peradilan seperti yang saya baca di banyak media ya, menyampaikan bahwa akan ditempuh oleh Ferdinand. Sejauh ini kebetulan saya ketua tim hukumnya, belum ada pikiran sampai ke sana karena memang secara administrasi pidananya yang kami temukan kemarin memang tidak ada yang salah ya, karena memang meskipun ada perdebatan dalam proses penandatanganan itu, saya kira itu manusiawi ya, karena mungkin dia kaget atau tiba-tiba berubah statusnya dari saksi menjadi tersangka. Tapi seluruh prosesnya sudah berjalan dengan baik. Saya kira gitu, Mbak. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya dan informasinya. Kita akan ikuti nanti bagaimana kemudian proses-proses hukum selanjutnya. Terima kasih Muhammad Zakir Rashidin, kuasa hukum Ferdinand Huta Hayan, Prof. Muzakir, Guru Besar Hukum Pidana UII Yogyakarta, dan juga Mas Adi Praitno, analis komunikasi politik UIN Jakarta. Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu semua.